Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi kila panggonan iku maudhi'un panggonan yajibu kang wajib apa qadha inanil qalam nahan marang kendaline kolam fihi ing dalem maudhi' faqad tahazzaba monggo teman-teman wos bergolong-golong sapa nasu manusa fi dalam maudhi ila qasirin marang wong kang cendhek pikire malu kang padha condong sapa si qasirin ila tasbih dhahiri marang nyerupakaken pangeran kang zahir marang tasbih kang zahir marang pangeran karena di dalam beberapa ayat itu dalam hadis innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah itu menciptakan Adam atas sifatnya Allah. Dalam hadis ini ada orang yang qasir, nggak sampai otaknya, sehingga mereka ini condong kepada tasbih zahir. Berarti Tuhan itu kayak manusia. Ini termasuk orang-orang Wahabi itu terjerumus di sini ini tasbih zahir ini. Bahkan sampai mereka mensahihkan hadis ra'aitu rabbi fi surati syabin amrad ya. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda amrad yang enggak punya jenggot. Hadis ini menurut orang-orang muhaqqiqin ahli kalam ini hadis ini maudhu' ini. Tapi menurut orang Wahabi sahih ini, dan ini ditulis kitab-kitab sampai sekarang. Kalau innallaha khalaqa Adam ala suratihi, ini sahih hadis ini. Tapi apa maknanya ala suratihi itu? Ada yang kemudian sebagian menganggap secara dhahir ala suratihi ya bentuknya Tuhan sama dengan bentuknya Nabi Adam. Akhirnya mereka terjerumus kepada tasbih zahir. Akhirnya tanpa disadari engkarkan kepada laisa kamitslihi syai'. Engkar kepada apa itu? Walam yakul lahu kufuwan ahad wala tadribu lillahil amsal. Wa ila ghalina marang wong kang padha wong kang padha njero-njerokake musrifin kang podo ngliwati batas jawaza kang ngliwati sapa si ghalin lan musrifin haddal munasabati ing khate munasabah bainallah wa khalqihi ngliwati ilal ittihad marang menyatu wa qaulun padha ngucap sapa si ghalin musrifin bil hululi kelawan hulul manjingi pangeran marang makhluk marang kawula. Ini sebagian apa itu orang tarekat yang tidak paham dengan ilmu kalam, akhirnya mereka itu punya kefahaman ittihad hulul. Orang-orang sufi yang tidak paham ahli kalamnya gitu itu jadinya. Ya, Tuhan itu menyatu dengan makhluknya, manunggale kawula karo Gusti. Ini ada juga itu pemahaman Jawa seperti itu, manunggale kawula karo Gusti. Manunggal bagaimana? Wong Tuhan itu laisa kamitslihi syai', kok bisa manunggal itu gimana? Allah itu tunggal ahadiyah iya. Tapi kalau Allah manunggal dengan makhluknya tidak. Ini termasuk tasbih juga jadinya. Tuhan masuk pada tubuh makhluknya, hulul namanya. Ini semua termasuk pemahaman-pemahaman yang sesat mengenai ketuhanan. Hatta qala engko ngucap sapa ba'dhum sebagian ghalin musrifin anal haq utawi ingsun iku al haqqu
zat kang hak, aku ini Tuhan. Al haq maksudnya saya ini Tuhan. Seperti ceritanya Al Hallaj itu dia mengatakan ana al haq, tapi ini yang mengatakan ana al haq atau ma'fil jubbati illallah, ini diceritakan bahwa Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan ma'fil jubbati illallah. Itu perkataan-perkataan ini termasuk harus dipahami dengan dua cara. Kalau yang berkata ini orang-orang ahlul haq, ya, tapi karena zikirnya yang begitu kuat, sampai dia mengatakan ana al haq, yaitu namanya orang majdub. Tapi kalau ini, ya ini orang majdub itu orang yang akalnya hilang, ya, karena saking kecintaannya kepada Tuhan. Tapi kalau yang mengatakan ana al haq ini orang waras dan dianggap sebagai satu kenyataan, ana al haq saya ini Tuhan, ya ini kufur. Kamu manusia kok Tuhan gimana? Ini kalau orang tidak mengetahui seluk beluk orang-orang kebatinan ini, enggak gimana kalau orang mengatakan ana al haq. Itu dari teori bahwa apa itu semua yang ada di alam semesta ini, ya, semua yang ada di alam semesta ini teori yang benar adalah ciptaan Allah, ya, tidak bisa berpisah dari kodrat Allah. Nah, ini masih dalam lingkup teori hak ini termasuk dimufakati oleh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Islam. Tapi kemudian dikembangkan lagi bahwa alam semesta ini, ya Tuhan itu alam semesta itu. Karena Tuhan itu sudah menyatu dengan alam semesta, maka alam semesta ya Tuhan itu. Maka saya ini juga Tuhan. Ini namanya aliran wahdatul wujud atau ittihadiyah atau aliran hulul. Semua itu adalah sesat. Ada yang bercerita bahwa dulu Syekh Siti Jenar sampai dihukum oleh Wali Songo, digantung itu, disembelih, ya gara-gara menyebarkan aliran ini. Ketika ditanya sama Sunan Kudus, kamu ini siapa? Katanya Syekh Siti Jenar, kalau kamu katakan saya ini santri, ya santri memang. Kalau kamu katakan kiai, ya kiai. Kalau kamu katakan raja, saya ini juga raja. Kalau kamu katakan Tuhan, saya ini juga Tuhan. Langsung ditusuk oleh Syekh Siti Jenar oleh Sunan Kudus. Yang Kudus itu hebat juga itu orang itu. Nah itu, ini namanya aliran wahdatul wujud ittihadiyah yang ini pernah merajalela di dunia Islam. Namanya wahdatul wujud. Kemudian Syekh Ahmad Al-Faruqi Asir Hindi yang silsilah Thariqat Naqsyabandi itu meluruskan pemahaman, sebetulnya wahdatul wujud itu tidak ada. Tuhan kok makhluk ya Tuhan itu enggak ada. Itu batil. Tetapi tokoh-tokoh wahdatul wujud yang dulu itu sebetulnya orang-orang baik, cuman mereka itu istilahnya keliru, bukan wahdatul wujud, tapi yang ada itu wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud itu ketika pandangan hati itu hanya tertuju kepada Allah saja, sehingga rasanya alam semesta ini kayak nggak ada. Sebetulnya ada, tapi sudah tidak dirasakan oleh
hati lagi, karena hati itu istighraq dalam zikrullah. Lah kalau wahdatus syuhud itu benar, wahdatus syuhud itu benar. Kalau wahdatul wujud itu batil. Bedanya apa wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud? Kalau wahdatul wujud itu keyakinan bahwa makhluk ini semua Tuhan. Ya, ini batil ini. Lebih batil daripada orang Nasrani yang mengatakan Yesus Tuhan, ini seluruh makhluk Tuhan. Tuhannya malah wakai. Tapi kalau wahdatus syuhud itulah yang dimaksud. Karena yang terkenal punya madzhab wahdatul wujud kan Ibnu Arabi. Sedangkan Ibnu Arabi itu orang yang sangat soleh, orang alim, penulis kitab-kitab syariat juga. Sampai Ibnu Arabi At-Ta'i itu beliau mengatakan, seluruh sunnah Nabi yang saya tahu semua sudah saya kerjakan, kecuali beberapa hal saja. Saya tidak punya anak, saya tidak punya anak namanya Fatimah, dan saya tidak punya cucu yang namanya Hasan Husain. Yang selain itu semua, dan tidak punya istri yang namanya Khadijah. Kalau sunnah Nabi yang lain semua sudah saya kerjakan 100%, kata Ibnu Arabi. Ya, orang seperti itu ya sangat jauh daripada paham-paham kebatilan yang didengung-dengungkan orang dengan wahdatul wujud itu. Karena wahdatul wujud itu terus, ketika orang itu punya keyakinan bahwa semua Tuhan, akhirnya semua halal lama-lama jadinya itu. Semua halal. Dan ini memang apa itu kata-kata yang kayaknya jauh dari pikiran manusia itu, tapi ketika di utek-utek itu lama-lama masuk dalam hati sebagian orang yang lemah itu. Ini satu contoh ya, ini pada zaman ini orang-orang di mana-mana bicara mengenai Amerika. Nanti setiap apa saja nanti kan dinisbatkan ke Amerika. Ini ini politik Amerika ini rekayasa Amerika ini. Apa Amerika semua. Seolah-olah dunia ini yang ngatur Amerika semua. Ya, asal mulanya wahdatul wujud itu juga begitu. Asalnya itu benar, semua yang ngatur Allah, lama-lama semua jadi Allah lama-lama itu. Itu paham wahdatul wujud itu begitu itu. Ya, semua itu Tuhan. Ini sebetulnya ada pembicaraan yang lebih rumit lagi mengenai wahdatul wujud itu, tapi kalau dibicarakan nggak ada gunanya. Pokoknya yang jelas itu makhluk ya makhluk, Tuhan ya Tuhan, titik. Wa dhalan dan telah sesat an-nasara orang-orang Nabi Isa dalam masalah Nabi Isa alaihi salam, faqalu huwal ilah. Wa qala akhirun minhum dari Nasara tadarra'a telah berpakaian an-nasud kemanusiaannya Isa billahud dan ketuhanannya Tuhan. Jadi manusia telah berpakaian Tuhan, telah kemasukan Tuhan. Maka hati-hati nih kalau berkata ini. Saya sering tuh, terutama orang-orang yang suka seni-seni itu, seniman-seniman itu loh, itu kalau ngomong seenaknya aja itu. Dia sudah punya sifat ketuhanan. Nah, sifat ketuhanan jadi pangeran Anda ini. Sebetulnya asal mulanya itu maunya itu benar, sifat-sifat ketuhanan itu maksud sifat yang disukai Tuhan gitu maksudnya. Tetapi terus lama-lama jadi keliru, jadi manusia dianggap Tuhan lama-lama itu jadinya. Maka itu dalam tarekatnya Syekh Qadirun Yahya, itu punya teori itu yang lembut sekali. Dia kan punya buku itu, saya baca bukunya nggak pernah ketemu orangnya.
Jadi kalau orang itu zikir, maka merasalah menghadap kepada gurunya. Gurunya ini adalah terusan dari gurunya terusan dari Rasulullah. Rasulullah itu dari Allah. Ini sampai di sini ini nggak ada masalah ini. Belum sampai ke tingkatan yang dalamnya. Terus ditingkatkan lagi. Maka guru sampai nabi itu seperti kabel listrik. Ini diteruskan karena dia ini ahli sains, maka ini seperti kabel listrik. Kabel listrik dari Allah kepada nabi, terus nyambung sampai kepada guru. Itu kabel listrik katanya. Listrik itu kita teruskan lagi. Listrik itu bentuknya menurut kabelnya. Nah, kalau kabelnya bundar ya listriknya bundar, kalau kabelnya persegi empat ya kabelnya persegi empat. Berarti guru kita ini kabelnya Tuhan, melihat guru sama juga dengan melihat Tuhan katanya. Kadironnya hanya itu, begitu itu saya lihat bukunya. Itu tidak tahu siapa yang nulis tapi. Nah ini paham ini ya. Apa itu nggak jauh dari pemahaman orang Nasrani ini jadinya itu. Yang benar itu Rasulullah menyampaikan perintah-perintah Allah, Nabi menyampaikan perintah-perintah Allah, ajaran yang dibawa oleh Allah kepada para sahabat, guru-guru kita sampai guru kita, sudah cukup gitu aja. Jangan diterus-teruskan, nanti jadi kabel semua repot kesetrum kabeh. Nah ini juga sempat banyak orang salah paham ketauhidan dalam seperti itu. Makanya dulu siapa itu, ayah saya itu senantiasa nasihati sama saya, kamu baca kitab-kitabnya orang sufi itu, kalau ilmu kalam kamu tidak kuat bisa sesat jadi kufur. Karena kalam-kalam mereka itu kalam-kalam yang tidak teliti gitu loh, sehingga kalau orang itu tidak paham mengenai keagungan Allah, qudrat Allah, mukhalafal khawadisi, qiyam bi nafsi itu tidak kuat ya, terus akhirnya terus aneh-aneh. Ya kamu nggak usah jeru-jeru, jeru itu harus kejeron rai sama metu. Kemarin waktu alumni itu datang, mana itu dari Pekalongan nggak salah itu, anu kiai kalau nyuwun ijazah apa? Ijazah ngerogoh sukmo. Nah, apa tuh Kang? Maksud itu apa ngerogoh sukmo? Oke, supados kula tambah imane. Oh, arep dadi dukun wae aku ngono. Nek pengen tambah imanmu, sunah-sunah manjur iki dilakoni. Ngerogoh sukmo tak rogoh hatimu isan ngono. Di alumni lah. Jadi ini Jawa Tengah, rada ning kejawen ngono kuwi Jawa Tengah. Nah, kira-kira ngrogoh sukma sing apa roh perkara sing gaib ben imane kuat jarene. Iblis ku lho bendina kumpulane malaikat kuwi imane ya rusak. Jadi ora kok wong nek roh perkara gaib ki imane terus kuat. Kuwi kleru ya kok. Ya kamu di pondok nggak dengar orang-orang yang aneh-aneh gitu. Nanti kalau di masyarakat khususnya orang Jawa aneh-aneh itu. Neneng lah terus mau yuk siapa Solo Ngulon. Pole teko ndi? Sak ngulon kuwi teko Banten kok ya wong ngono kuwi akeh. Ngetan ya eneng. Tapi gak patek nemen. Mereka eneng tumbale jenis Sunan Ampel. Sunan Ampel wong sing gocekan syariate kenceng. Makane ilmu-ilmu sing sesat-sesat ngono sing akeh iki Jawa Tengah ngulon, Jawa Tengah Jawa Barat. Menurut pandanganku nek Jawa Timur eneng yo enggak ngerti. Ini kabeh aku mau perluan. Lah kuwi kan ning ndi kuwi? Ning Caruban. Kowe nek mlaku ning Surabaya, engko ning Plang.
perguruan Islam sejati kae terus ngalor apa kotae ngalor mbuh parane nanti ku tak ro Islam sejati ya Islam kejawen kuwi maksude Islam ini gak gelem sholat, gak gelem zakat, gak gelem poso. Aku wis sholat sak durunge sholat, wis poso sak durunge poso. Ini ngono kuwi, ajarane iki ngono kuwi. Asale saka pemahaman qadha qadar kuwi jane perkara kuwi sing tulisane. Tapi nek memahami iki aku wis poso sak durunge poso, sholat sak durunge sholat. Timbul tinggur mangan gak mangan wis mangan sak durunge mangan sak durunge mangan wis mangan saiki mangan meneh ya. Islam sejati iki tapi saiki akeh sing wis bodho metu 3 dina rada buyar saiki mendekan kuwi biyen termasuk rame yang Islam sejati Caruban kuwi ya kuwi sing wong Jawa ki aneh-aneh lah ya. Tapi wong Arab ya aneh padha ae. Sineng Suriah lho. Jenenge golongan Syiah Alawiyah kuwi ngarani Bashar kuwi presiden Suriah iki Tuhan. Lha wong saiki lho ning negara Arab. Aliran kaya ngono kuwi ya eneng. Jadi makanya jeneng aliran sesat iki yang iblis sing nggone ning ndi-ndi ya ning Arab bareng iki eneng ae. Aja mbok kira Jawa tok ora. Wa qala akharun ittahada bi ittahada wis manunggal sapa si Nabi Isa bihi kelawan pangeran. Wa amal ladina ana berwake ing kasafa kawas kabuka lamun ketui ladina apa istihalatu tasbih mohale penyerupaan wa tamtsili lan madhaake wa istihalatul ittihadi lan mohale manunggali pangeran karo kawulane wal hululi lan manjingi pangeran marang kawula wa tadha lan dadi jelas lahum ketue ladina ma'adzalika sartane mengkono-mengkonone istihalatu tasbih apa hakikatus sirri hakikat rahasia anani munasabah antara yang kawula karo pangeran. Jadi tidak orang yang terbuka dalam hatinya bahwa tidak mungkin ada tasbih, ada hulul, ada ittihad, nggak mungkin, mustahil. Karena ini semua bertentangan dengan ulamnya. Tapi walaupun begitu mereka paham ada munasabah ini antara Tuhan dengan makhluknya, itu ada munasabah yang ditakbirkan dalam hadis khalaqa Adam ala suratihi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Antara Tuhan dengan manusia itu ada munasabahnya, tapi munasabahnya bukan dengan tasbih, bukan dengan hulul, bukan dengan imtihad, bukan dengan tamthil, tapi munasabah yang mengakibatkan hamba itu cinta kepada Tuhannya kalau munasabah itu terbuka dalam hatinya. Fahum sedangkan mereka di ala qalun ala wong sing setitik wala ala Abul Hasan An-Nuri lan menawa Abul Hasan An-Nuri an hadal maqam mengenai makom ini karena yang dulu adalah dia melihat idh ghalabahu ketika telah mengalahkannya al-wajdu perasaan fi qaulil qail dalam perkataan orang yang mengatakan la ziltu angzilu min bidadika mangzila tatahayyarul albabu inda nuzulihi lazil tu ora leren sapa ingsun iku angzilu manggon sapa ingsun min bidadika krana kecinta aku marang panjenengan mangzilan ing dalam sisine persinggahan tatahayyaru kang dadi bingung apa alal babu pira-pira ati inda nuzulihi nalikane manggon ana ing persinggahan mau. Ini sebetulnya syair ini syair pembicaraan antara cerita mengenai seorang kekasih bercerita mengenai kekasihnya.
Jadi saya ini senantiasa singgah bersama kamu di tempat yang membuat aku bingung. Jadi kecintaannya itu bertambah, tambah hari tambah bingung aja, saking apa itu rasa cinta itu tadi. Nah, ketika syair itu dibaca, falam yazal, maka tidak henti-hentinya Abul Hasan Nuri ya'du, beliau lari fi wajdihi, di dalam perasaannya, ala ajamatin, atas bambrongan kot kuti aqasuha kang wis dipotong pring-pringe, wa baki lan isa tetep apa usul pok-poke pring hatta tasyaqat ingko pecah-pecah apa kodama-damaan lorone Abul Hasan Nuri wa tabarramata lan abu karone wa mata lan mati Abul Hasan min zalika sing mengkono-mengkonone tatune sikile. Jadi apa itu percintaan antara makhluk dengan makhluk yang bikin bingung itu disyairkan oleh seseorang, dibaca oleh Abul Hasan Nuri, terus dirasakan ada munasabah itu makhluk karo makhluk iso ndadekne bingung. Lagi terus munasabah sining atine Abul Hasan Nuri iki mahabbah makhluk karo makhluk iki didadekne kepriye rasa mahabbahe marang Allah SWT, sehingga kena perasaan, sehingga melayu-melayu neng bambrongan sing wis ketoki pringe sampai sikile pecah-pecah terus mati sisan saking ora krasa, saking ora krasa. Ya orang itu kalau minum minuman yang memabukkan, ya dah, khamar dan sebagainya kan, terus kemudian dia tidak sadar. Tapi yang membuat orang itu tidak sadar bukan hanya khamar, apa saja yang menyentuh perasaan itu bisa orang itu jadi nggak sadar. Orang terlalu marah bisa jadi nggak sadar. Orang terlalu cinta juga sampai bisa nggak sadar. Kalau cintanya kepada makhluk ya bisa nggak sadar, cintanya kepada Allah juga sampai bisa nggak sadar juga. Lah cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk itu nggak bisa dibandingkan ya. Karena Allah itu yang maha sempurna, yang maha indah, yang pokoknya puncak segalanya. Maka cinta itu kalau sudah dibuka kepada Allah ini akan menjadi cinta yang melebihi cinta segala-galanya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau sudah begitu itu sudah lupa segala-galanya dah. Hadza huwa a'dhu asbil hubbi wa hadza utaikelah wujude munasabah antarane kawula karo pangerane huwa a'dhu asbil hubbi, saagung-agunge sebab kecintaan waqwaha lan paling kuate asbabul hub wa azwa paling mulia asbabul hub wa ab'aduha lan paling ade asbabul hub wa aqalluha wujuda lan paling sithik wujude. Cinta kepada Allah karena nikmatnya, ini masih banyak orang faham. Cinta kepada Allah karena kesempurnaan zatnya, sifatnya, ini juga banyak orang faham. Tapi cinta kepada Allah karena memang antara manusia dengan Tuhannya yang menciptakan ada munasabahnya. Nah ini sedikit orang yang bisa memahami. Seperti cintanya seorang anak kepada ayahnya, anak kepada ibunya, gitu itu loh. Itu ada hal-hal yang anu itu, yang tidak bisa dicerna oleh akal, nggak bisa.
pokoknya cocok nih istilahnya munasabah iki nek di bahasane Jawa gampang-gampang nih pokoknya ning kecocokan sebabnya apa ora jelas pokoknya cocok. Nah seperti kamu tuh melihat orang kan kadang saya kok cocok melihat orang ini, sebabnya apa dia ganteng? Ya enggak. Dia memberi uang kamu? Ya enggak. Kenapa? Enggak tahu, saya kalau dekat sama dia itu ayem. Nah tapi kalau dengan ini baru lihat dok saya sudah sumpek. Nah, apa dia berbuat jahat sama kamu? Ya enggak. Apa dia nentang kamu? Ya enggak. Nah sebabnya apa kau sumpek? Gak cocok. Hanya apa gak cocok? Ya sembuh gak cocok. Nah ini kan sulit dianalisa itu. Kalau orang senang sama orang karena gantengnya, karena uangnya, karena budi pekertinya, ini kan bisa dipahami. Tapi karena cocoknya, nah ini susah dipahami. Sudah, kalau yang lebih jelas lagi, ada orang senang kopi, ada orang senang teh, ada orang senang sate, ada orang senang pecel. Bagaimana kamu analisa itu? Kan repot toh. Kok nyapa Kang seneng kamu kok sate? Mbah aku seneng enak mas aku. Nek kowe nek aku rawon sate sapa gak enak blas. Nek kowe kulupan godhong telo lho jan. Tapi nek wong Arab mbok tekoni gak kowe cocoke keju samin. Daging wedhus. Sebabnya apa ilate ya padha ae ketoke. Kok kesenengane beda. Nah iki jenenge munasabah. Munasabah iki kesenengan sing angel dianalisa sebabnya apa. Nah semono karo pangeran ya ngono kuwi. Antarane karo kawula karo pangeran ya ning munasabah jane. Tapi munasabah kuwi terbuka jane kabeh wong sing gawe Gusti Allah mesti ning munasabah. Tapi terbuka munasabah kuncine nek ning iman ngamali perkara fardu terus sibuk dalam sunnah. La zazalul abdu yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtashu bihi. Ini terbukanya munasabah antara hamba dengan Tuhannya itu ketika sibuk dalam amal sunnah itu. Enggak terus belak, terus timbul kecintaan yang tidak bisa dianalisa. Seperti ketika Imam Syafi'i ditanya, apakah nanti orang iman itu di akhirat akan melihat Tuhannya? Nah, jawab Imam Syafi'i piye? Umpama aku ora yakin kon iso ketemu Gusti Allah, aku mau salat. Anane aku salat iki mugo aku yakin ku arep ketemu Gusti Allah. Ya kan aneh to ini. Ini yang dipikirkan Imam Syafi'i waktu itu apa itu kan ya rada anu pokoknya suwenenge nang pangeran wis gak kepikiran ya pokoknya aku ibadah mugo kepengin arep cetukan Gusti Allah. Lah nyapa ucap Gusti Allah wis pokoke ngono kuwi. Ya setunggal santri gak kerasan ya mulih arep nyapa to Le omahmu apik no ya nggih mboten jane malah welek omahe nang omah mangan iwak terus nggih mboten nang omah malah ratu mangan lah kok mulih bos pokoke kula mantuk ya ngono kuwi jenenge munasabah karo omah gak ning munasabah karo pondok blas. Nah kuwi wong repot ngono kuwi jenenge. Nah iki masalah iman ki ya ning masalah mahabbatullah ki ning sing jeneng masalah munasabah. Wa aqal wa wujuda iki sithik wong sing dibuka karo Allah masalah iki. Wa aqal wa wujuda kuwi. Wa hadhihi mongko te kelamat kurohil maklumah ikilah perkara kang diweruhi min asbabil hubbi sanging pira-pira sebab kecintaan wa jumlah dzalika utawi kumpulan SKB ini asbabul hub iku mutadhahiratun cetha wela-wela fi haqqil Allah taala tahqiqan kelawan nyoto la majazan ora kelawan majaz. Jadi asbabul hub
si aning zati Allah kuwi mutadhahirah jelas nyoto dudu majas. Wa fi ali darajat ing dalem luwih dhuwur pira derajat la fi adna ora ing dalem asor-asore derajat. Ini maksudnya kalau ada orang cinta kepada seseorang karena indahnya, lah Tuhan itu lebih indah dari segala yang indah, mestinya dia harus lebih dicintai. Kalau ada orang yang cinta pada seseorang karena dia berbuat baik kepada dia, Allah itu lebih berbuat baik dari segala-galanya, bahkan tidak ada yang bisa berbuat baik selain Allah saja. Kalau ada orang cinta pada seseorang karena dia ini seorang yang berkuasa, sesungguhnya tidak yang berkuasa selain Allah, semestinya Allah itu lebih dicintai dari seluruh yang berkuasa. Ya, maksudnya begitu. Bahkan al-maqbul al-maqbul, maka fakana mengkono opal makbul perkara kang bisa tinemu akal kang ditampa inda dawil basairi mungkin wong kang padha duweni peningalati iku hubbullah faqat cinta marang Allah bloko kama anal maqul al mungkina kaya dene kan ditinemu akal kang mungkin indal umyan mungkin wong kang padha picek iku hubbu ghairillah faqat cinta selain Allah bloko. Kalau orang itu punya pandangan hati yang tajam, maka kesimpulannya tidak ada yang dicintai selain Allah saja. Sebagaimana orang yang buta, ya nggak mungkin toh yang dicintai selain Allah saja. Allahumma ij'alna Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Tuma kuluman tumlu te saben-saben wong yuhibbu kang nyenengi soman minal khalqi sayang makhluk yuhabbu kang disenengi soman mal khalqi sayang makhluk bisa bingkan sebab si min hadil asbab sing kelapur-pur sebab iku yutasawwaru digambarkan apa yuhabba ghairuhu yen to dicintai selaine li musyarakati krana oleh musyarakah ghair iyahu marang mahbub fisababi dalam sebab wa syirkatu tawi berserikat iku nuksonon kekurangan fil hubbi dalam kecintaan wa ghadunan ngurangi min kamali saking kesempurnaane hub. Jadi orang yang dicintai, makhluk yang dicintai karena kebaikannya, karena akhlaknya, karena keindahannya, itu mungkin yang kita cinta itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, karena yang berbuat baik bisa 2, bisa 3, bisa 4, yang indah bisa 2, bisa 3, 4. Jadi kalau cinta kepada makhluk itu mungkin terjadi syarikat, cinta 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan berserikatnya cinta itu adalah merupakan kekurangan. Kalau kamu cinta sama 1 orang, cinta dan kepada 2 orang itu lain. Nah, ini adalah satu kekurangan dalam kesempurnaan cinta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada siapa saja yang berserikat dengan Allah dalam urusan apa saja, dalam kekuasaannya, dalam kehebatannya, dalam rahman rahimnya, dalam kebaikannya, tidak ada yang selain Allah berserikat dengan Allah. Maka cinta kepada Allah itu tidak mungkin juga bisa berserikat dengan cinta yang lain. Kalau orang itu sudah cinta sama Allah, nggak bisa lagi cinta pada yang lain, nggak bisa. Karena yang selain Allah nggak bisa dibandingkan dengan Allah. Sama dengan 1 dengan 0 itu apa bisa dibandingkan? Nggak bisa toh. Makhluk itu 0, kekuasaannya 0, keindahannya 0, semua 0, karena yang ngasih Allah, yang indah betulan hanya Allah, yang kuasa betulan hanya Allah. Makhluk itu 0, maka tidak mungkin tuh orang milih 0. Semua hanya Allah, dari Allah. Maka ketika orang itu punya keyakinan bahwa dan punya kefahaman semua
kebaikan dari Allah, semua keindahan dari Allah, semua kekuasaan dari Allah, semua dari Allah, yang selain Allah tidak ada apa-apanya, ya sudah otomatis yang dicintai hanya Allah, yang lain Allah nggak bisa dimakan. Tapi ini tadi ini teori, masalah terbukanya hati untuk itu lah, ini tadi kuncinya dengan istighol bin nawafil tadi. Tapi teori itu kan penting juga toh. Sekarang ini ya, coba seorang sahabat sholat gara-gara melihat kebunnya dia lupa rakaatnya, terus dengan ikhlas dia korbankan semua kebunnya gara-gara apa? Mengganggu hubungannya dengan Allah. Itu apa yang dirasakan sahabat tadi? Coba kamu kan dibaca di kisah sahabat itu gitu tuh, apa yang dirasakan? Ini tidak bisa dinilai dengan dengan pikiran selain pikirannya orang cinta. Orang itu kalau sudah cinta itu pertimbangannya lain, ya. Walau qila li majnuni laila wa wasliha turidu amid dunya wa ma fi tawayaha laqala gubarun min turabini aliha ahabbu ila nafsi wa ashfa li balwaha. Kalau dikatakan kepada Majnun Laila, kamu pilih Laila apa pilih dunia seisinya, maka dia akan menjawab, debu yang ada di telapak kaki Laila lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Nah coba, bukan Lailanya, debu yang di kakinya aja. Ini apa itu logika siapa? Logikanya orang cinta. Itu kepada makhluk sekarang. Bagaimana cinta kepada Allah? Maka sahabat itu mati itu gak wedi belas sih, sahabat itu mati ditenteni mati yo iki tak goleki bintang setukan. Jadi mati itu ora wedi belas. Maka penyakitnya umat akhir zamannya apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi wong nek wedi mati berarti cip penyakitan. Aja pikiran ini, terus awake dhewe iki apa ini? Nek wis dipikir ngono iki awake dhewe iki apa? Kok jauh waduh dan kaya kelas 0 kayak ini. Kaya walaupun wis hafid Quran nih, jane pikirannya si kelas 0. Iya enggak? Coba kamu renungi. Seberapa yang dikehendaki dalam pemahaman agama ini, dan kita ini sampai di mana? Kan terasa jauh segitu jauh. Dan ini cinta ini kalau masuk dalam hati itu masya Allah, itu nanti akan membawa kepada kebaikan semua itu. Cinta itu, orang kalau cinta mesti ikhlas. Nggak bisa nggak ikhlas itu nggak bisa. Memang sing disenengi yo kuwi. Orang itu kok tidak ikhlas gara-gara apa? Gara-gara dia ini mencintai selain Allah, maka dia bisa tidak ikhlas, bisa gitu, bisa sombong, bisa. Kalau orang itu masuk hatinya dimasuki apa itu mahabbatullah ini, nggak bisa sombong itu. Orang itu kalau sudah cinta itu ya, dihinakan ya seneng, dipaido ya seneng, guyu tok, bahkan ditempiling pun ya apa-apa. Darbul habib akluz zabib jarene, dipendung karo kekasih padha karo mangan apa anggur ya. Nah kabeh makhluk iki rek sing gerakne Gusti Allah to. Mentung kowe kok kowe jek nesu, urung ana derajat mahabbah. Nek sene derajat mahabbah dipendung yang guyu, alhamdulillah. Anane Gusti Allah mentung aku ya mesti eneng
manfaate Gusti Allah ki Rahman Rahim. Kok ya ning makhluk si mentung aku jelas seneng Gusti Allah aku. Ya wong ini kadung senenge lho dipaidu didoni ditempiling ya bangga seneng ae. Tapi ini pemahaman ini banyak pemahaman ya piye yang ini kanggo Imam Ghazali panjenengan ngene iki kudune agama kuwi. Nek gak ngono ki ya tetep kelas 0 ae. Makanya saiki kowe iki wis daura, wis takhusus. Saiki rasane atimu ku lho saiki piye? Atimu saiki piye? Tandane wong seneng kuwi jarene apa? Tandane wong seneng kuwi ora seneng mangan. Ya, wong nek seneng wis pol-polane lali mangan. Akhirnya senengane poso. Gak iso turu. Senengane tahajud. Gak seneng dhuwit. Dengerane. Nek jek seneng dhuwit wong iki ora neng mahabbah. Nek terapane mahabbah tenan dhuwit wis gak seneng. Nggo apa? Nggo apa ta? Terus nek dinakne wong malah mesem. Dinakne wong ora nesu, malah guyu. Itu mahabbah itu. Makanya jenenge wali. Wali apa to kekasih Gusti Allah. Kekasih Gusti Allah ki piye yes beda. Kekasih Gusti Allah. Kekasih Gusti Allah yes uripe karo Gusti Allah tok. Wis ora kelingan dinti. Diundang selamatan. Diundang selamatan. Kang, engko tak undang selamatan. Kamu diundang jamuan makan. Makanannya enak-enak. Makanannya enak. Rumahnya bagus. Maka orang tadi tanya, si fulan datang nggak? Diundang nggak? Oh, dia datang. Oh, saya mau datang. Tapi si fulan nggak datang. Saya nggak datang. Untuk apa ke sana lo nggak ketemu fulan? Ini orang cinta itu. Jadi dia itu menghadiri jamuan makan itu bukan makanan yang dipikir, mau ketemu fulan itu loh. Masalahnya itu, kalau fulan itu tempatnya di sawah, dia akan pergi ke sawah, tidak ke jamuan makan itu. Itu antara makhluk dengan makhluk. Nah, antara makhluk dengan khalik lebih dari itu. Neng kono neng sunah Nabi kok Gusti Allah senengane sunah Nabi. Neng kono sunah Nabi gak? Kalau sunah Nabi wis gak. Nah, iki wong wis mulai neng mahabbah. Maka ada satu ulama diundang jamuan makan. Makanannya itu kayak warung Padang gitu. Banyak. Tapi dia itu tampak kecewa itu. Kenapa Yai? Monggo. Nang kene panganan sing disenengi Kanjeng Nabi kok gak eneng. Napa? Aku njaluk kurma ae. Yen Kanjeng Nabi seneng kurma, aku mah gak seneng Kanjeng Nabi piyen gak mangan ngene kok. Kowe tau ngono kuwi. Lah mboten teng Al-Fatihah mboten teng kurma. Wis Kanjeng Nabi biyen ngombe banyu. Wis ngombe banyu ya. Nah, nek terawih iki eneng derajat mahabbah. Eneng derajat mahabbah. Eneng suwijine wali lewat ning kantor polisi. Eneng bocah nom
dikecerek polisi suamplo itu tapi mau meneng wis ora sambat loro ora sambat suamplo meneng. Akhirnya kiai ini gumun, Kang disampli apa gak loro aja nih lah kok mau nengai kuwi lho kekasihku neng pojokan ini ndelok aku nek ketok gak hebat pun aku dielek-elek karo akhirnya kiai nggih langsung semaput, Masya Allah iki gara-gara cinta ning makhluk digiyep kuwi kaya ngono ngetok ning ngene ae ben gak dielek-elek karo kekasih. Lah aku ki kok dipentung sedelue kok wis ngersula. Wah, kleru aku urip kuwi. Nah. Piye iki jatuh? Paham ra nggih? Nek wong nom ngerti, paham iki. Nek gak paham berarti wis tuwek. Lho. Kuwi ning kitab Imam ning apa kuwi kitab Abdul Wahab Syaroni kan. Kabeh wali iki dadi wali ketika jek enom. Kuwi eling-elingan lho kuwi. Wali iki dadi wali kabeh nalika jek enom. Mergo wong enom iki jek duwe pikir kecintaan, pikir ngono kuwi kenceng. Lah nek kuwi disalurne nang pangeran dadi wali. Nek wong tuwa iki wis nglokro, wis nglokro. Wong tuwa iki dadi wali rada angel, malah canom jadi wali kuwi. Makanya nek daftarnya wali saiki aja ngenteni tuwek. Arep tahajud pol-polan saiki iki. Nek arep pengen istighol bin nawafil sampai terbuka munasabah saiki iki aja ngenteni tuwek. Nek tuwek engko wis elek iki ora kanggo. Kuwi jare Syekh Wahab Syaroni nganggo dasar hadis sing hadis kuwi disebut dari Imam Suyuti nasbaban nadhair kok ma'atullah ilman li ahadin illa wa syab. Allah tidak memberi ilmu kepada seseorang kecuali waktu dia muda. Nggak ada ceritanya orang itu setelah tua baru alim. Mesti alim itu sudah tampak itu waktu muda. Begitu juga kata Syekh Wahab Syaroni, ini ilmu ya, kewalian itu bagian dari ilmu juga. Ilmu kewalian itu yang punya itu anak-anak muda. Wong nom kok wis gak duwe semangat takarub ning Allah wis ngalamat sak tuweke wis gak ning peningkatan. Nah, jadi dibuka pendaftaran bocah nom ya. Aku isih nom Kang, romangsaku ya. Iya ngene. Tak dilok ngono kuwi. Lah nek ning wong tuwek kok terus berubah kuwi engke ya kuwi arang-arang, langka. Maksudnya wong enom kuwi piye? Wong enom kuwi sing kurang saka 40 tahun enom. Ya bagi cek enom kabeh lah, cek dibuka pendaftaran jan. Dadi wong alim, dadi wong takwa, dadi wong kuwi sadurunge umur 30 tahun. Nek kliwat kuwi wis fakabir alaihi arba'an li wafatihi. Wis kelewat. Nah. Aja sampai di pikiran aku tak dadi wong soleh nek wis tuwek. Kuwi pikiran kleru. Ya waktu sehat ora iso soleh apa meh wis tuwek Kang wis tambah nemen.